kira-kira dari 2 hari kunjungan Pak Ses datang ke PA Pangkalan Kerinci ini, penilaian atau temuan seperti apa yang sudah Pak Ses peroleh dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam kaitannya membangun WBK? 2 hari melakukan pendampingan eviden ya. Jadi saya boleh katakan eviden yang dibuat oleh Pangkalan Kerinci ini sudah 70%. Selama Pak Ses berkunjung di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini, mungkin dari segi aparatur maupun dari segi infrastruktur, kira-kira kesan Pak Ses seperti apa? Setelah 2 hari pendampingan ya, itu yang terlihat saya tengok orangnya adaptif ya. Kemudian inovatif. Terbukti dari eviden yang dilihatkan. Kemudian kreatif, responsif, kemudian tidak kalah lain berintegritas. Fasilitas pelayanan, saya katanya jempol tadi. Terutama yang dijual tadi apa namanya? Kafe ya. Itu kan live musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bisiker sekalian. Hari ini kami kedatangan tamu spesial. Tamu spesial yang datang ke kantor kami ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah salah satu pimpinan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Beliau sehari-hari bertugas sebagai sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dan pada kali ini beliau nanti akan sharing terkait dengan kiat dan langkah untuk meraih predikat WBK. Karena seperti yang sudah diketahui dan sudah tersebar informasinya bahwa beliau ini pernah meraih predikat WBK. Dan tidak tanggung-tanggung beliau meraih predikat WBK di 2 tempat sekaligus dengan waktu yang berurutan, 2019 dan 2020. Dan ini sungguh capaian yang luar biasa, dan mudah-mudahan nanti kita bisa sharing, bisa kita tanyakan bagaimana pengalaman-pengalaman beliau selama beliau bertugas di 2 satker tersebut sehingga satker tersebut bisa meraih predikat WBK. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Ses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya sahabat Bisikers, nama lengkap beliau adalah Dr. Andes Mukti Ali, SHMH begitu ya Pak Ses ya. Beliau sehari-hari bertugas sebagai sekretaris di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Oke. Pak Ses, boleh cerita sedikit nggak kira-kira pengalaman atau sepanjang bertugas sebagai ASN atau pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung ini, kira-kira Pak Ses dulu pertama kali menjadi PNS di lingkungan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung kapan kira-kira Pak Ses? Baik, terima kasih. Saya pertama mendapat kehormatan ya menjadi tamu seperti ini. Saya itu diangkat CPNS tahun 97. Jadi ditempatkan pertama kali di Pengadilan Agama Dabu Singkep lebih kurang 4 tahun. Terus saya pindah ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Jadi waktu itu hobi-hobi tenis. KPTA-nya Pak Habibur Rahman, dia hobi tenis. Yang ada ditarik lah ke PTA Pekanbaru. Sekitar 2 tahun lebih saya di PTA Pekanbaru. Saya balik kampung tugas di Pengadilan Agama Tembilahan. Hingga sampai waktu itu panitera muda. Terus dipromosikan di tahun 2007 ya, 2007. Sampai 2009
mutasi ke Pengadilan Agama Bengkalis sebagai wafan. Sebagai wafan. Lebih kurang 4 tahun di sana saya dipromosikan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai pansek. Jadi 1 tahun 8 bulan di Tanjung Balai, saya dipromosikan lagi ke kelas 1B Batam. Jadi Batam itu saya bertugas tahun 2014 ya, 2014 sampai lebih kurang 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Sampai bulan Juli 2016 saya ikut asesmen untuk sekretaris tingkat banding. Alhamdulillah lulus. Kemudian saya bertugas di PTA Palangkaraya di tahun 2016 itu sampai Agustus 2020. Jadi 2020 pindah mutasi di PTA Pekanbaru hingga sampai sekarang. Luar biasa. Jadi sudah kemana-mana. Sudah kemana-mana ya Pak Ses ya. Nah Pak Ses, ini kan unik ini ya. Iya. Unik pengalaman Pak Ses ini sebelumnya dari kepanitraan ini ya. Iya. Dari kepanitraan tiba-tiba nyebrang ke kesekretariatan. Nah kira-kira motivasinya kenapa bisa seperti itu? Kenapa nggak kepingin jadi panitra aja? Kenapa harus sekretaris? Gimana Pak Ses? Sebenarnya tidak ada kepikiran dulu. Nggak ada kepikiran, nggak ada. Cuman karena pada waktu itu ada saran, ini ada kesempatan untuk ke tingkat banding. Jadi saya konsultasi sama keluarga, ya silakan. Itulah, tidak ada motivasi awal. Ikuti saja mengalir. Ya alhamdulillah ternyata waktu itu kan masih dibutuhkan ya sekretariat tingkat banding itu lelang semuanya. Alhamdulillah waktu itu yang daftar sekitar 150 ya, 150, yang diterima itu hampir ratusan. Jadi kayaknya apa namanya nih, seleksinya tidak begitu ketat, ya, tidak begitu ketat lalu sehingga waktu itu ya dipromosikan jadi sekretaris di PTA Palangkaraya. Ya. Nah Pak Ses, ini cerita tadi pengalaman sejak Pak Ses menjadi pejabat di kepanitraan nih Pak Ses. Menjabat di kepanitraan. Tapi saya dengar-dengar nih Pak Ses ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Pak Ses ini luar biasanya karena ketika menjabat sebagai sekretaris pertama nih Pengadilan Tinggi, kebetulan waktu itu ditempatkan di Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya ya Pak Ses ya. Waktu itu Pak Ses langsung meraih predikat WBK. Betul tuh Pak Ses? Sebenarnya bukan saya yang hebat ya Pak ya. Yang hebat itu kan pimpinan. Kita ini kan membantu pimpinan. Betul. Jadi apa keinginan pimpinan kita laksanakan. Jadi sekretaris itu bertanggung jawab melaksanakan apa yang diperintahkan pimpinan. Ketika pimpinan komitmen untuk membangun WBK, 2018 sudah kita membangun waktu itu. Tetapi baru berhasil ketika di tahun 2019. Jadi komitmen pimpinan itu yang harus kita laksanakan. Jadi membangun bersama-sama, tanpa ada kebersamaan tidak akan meraih WBK. Jadi waktu itu luar biasa komitmen pimpinan itu yang kita laksanakan di tahun 2019 itu. Di 2019 ya. Nah kemudian Pak Ses begitu mutasi lagi sebagai sekretaris di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tadi Pak Ses ya. Pak Ses juga meraih predikat WBK ya Pak Ses ya? Mungkin ini entah semacam kebetulan, saya tidak tahu juga ya. Jadi tahun 2019 di Palangkaraya, di tahun 2020 di Pekanbaru. Sekali lagi komitmen pimpinan. Ketika pimpinan untuk membangun Z ini sangat komit, ya kita tinggal mendukung. Kebetulan waktu itu Pak Harun ya, kemudian Pak Sahril yang sekarang KPTA sekarang ini, kemudian di akhir itu Pak Lalu, itu berkolaborasi semuanya, sehingga terbangunlah ZI itu meraih WBK. Salah satu juga waktu itu beberapa aplikasi ya, yang di Palangkaraya juga saya adopsi di ATM di PTA Pekanbaru. Baik Bisikers, begitulah luar biasanya. Jadi ada 2 pengadilan tinggi agama di Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, di mana dulu beliau bertugas, dan dua-duanya pada masa beliau lah predikat WBK itu bisa diraih, dan seperti yang beliau sampaikan itu semua tergantung dari komitmen pimpinan, dan beliau hanya menjalankan dan membantu komitmen pimpinan tersebut untuk mewujudkan WBK di Satker yang di mana beliau bertugas tadi. Pak Ses, hari ini kunjungan Pak Ses ini kira-kira ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam rangka apa kira-kira Pak Ses?
Saya di PTA ke Pangkalanggiri dalam rangka pertama melaksanakan kebijakan KPTA ya. Ya. Nah, KPTA Pekanbaru Pak Sahra itu konten sekali. Pokoknya di triwulan keempat prioritas membangun ZI. Di triwulan keempat. Iya. Triwulan keempat semua PTA dan 12 VA. Jadi saya diperintahkan beliau lakukan pendampingan ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Sebab kemarin kita melihat kan pimpinan Pangkalan Kerinci kan energik semua ini. Siap. Pak Ketua, Pak Wakil energik, sehingga kita tertantang orang yang energik ini bagaimana kita perhatikan, kita buktikan. Nah, sehingga saya termotivasi untuk melihat langsung di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini. Siap. Berarti intinya Pak Ses dalam rangka kesini ini untuk melakukan pendampingan, Iya. pendampingan zona Iya. integritas di PA Pangkalan Kerinci, Iya. agar PA Pangkalan Kerinci ini ke depan bisa lebih siap lagi, Iya. bisa lebih siap lagi dalam menyongsong tahun 2024 di mana WBK itu nanti akan dilakukan penilaian kembali. Siap, Pak Ses. Nah, Pak Ses, cerita tentang WBK. Iya. Berarti kita tidak bisa melepaskan karena itu merupakan bagian dari zona integritas. Iya. Pak Ses. Nah, kira-kira menurut pemahaman Pak Ses, zona integritas itu seperti apa, Pak Ses? Baik, sebenarnya kalau kita berbicara tentang WBK tentu harus kita tahu apa itu ZI. Siap. Sebab kalau kita berbicara tentang ZI tanpa tahu WBK, tanpa tahu ZI, Betul. percuma juga. Betul. Makanya saya selalu mengatakan, yang harus kita pahami ZI itu apa. Jadi kalau di dalam Permen RB nomor 90 tahun 2001 ya, bahwa dikatakan ZI itu apa? Instansi pemerintah yang mana pimpinan dan jajarannya berkomitmen mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui RB, reformasi birokrasi, terutama dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima. Nah, ini konsep ZI yang harus kita pahami itu. Pahami. Baik. Itulah inti dari zona integritas, Iya. Pak Ses, ya. Intinya ada dua. Yang pertama kita mewujudkan WBK, wilayah bebas dari korupsi, dan mewujudkan WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Iya. Nah, ada hal yang paling penting sesuai judul atau tema kita pada hari ini, Pak Ses, terkait seperti apa sebenarnya kiat dan langkah strategis untuk meraih predikat WBK. Karena pengalaman Pak Ses tadi di 2 PTA itu, kira-kira bisa di-sharing nggak ke kami kira-kira supaya tahun depan PA Pangkalan Kerinci ini pasti mudah-mudahan kami berusaha untuk meraih predikat WBK itu. Baik, dari konsep ZI tadi kan ada dua yang kita kejar ya. Betul. Kita membangun ZI ada dua yang kita kejar. Yaitu pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ya. Pemerintahan yang bersih ini endingnya ke dalam. Betul. Bagaimana membangun Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini pegawainya bersih. Betul. Bersih dan jelas, terhindar dari KKN. Betul. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Itu yang dibangun ke dalam. Akuntabel. Ini tujuan dulu ya, akuntabel. Pemerintahan yang akuntabel itu maksudnya apa? Perwujudan dari kewajiban Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci mempertanggungjawabkan keberhasilan, kegagalan dalam melaksanakan program yang dicanangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Makanya akuntabel sana kita lihat di LKJP ada peningkatan kinerja Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Jadi bersih dari KKN harus ada peningkatan kinerja. Peningkatan kinerjanya ada dua, intinya ke dalam SDM sendiri ada peningkatan kompetensi. Kalau kompetensi meningkat, saya yakin kinerja akan meningkat, kinerja organisasi akan meningkat. Ini yang harus kita kejar. Yang kedua, itu tadi, peningkatan pelayanan publik yang prima. Kalau kompetensinya bagus, kemudian kinerja bagus, saya yakin dan percaya peningkatan kualitas publik akan kita dapatkan. Nah itu. Kemudian yang pernah saya alami ketika berada di Palangkaraya, termasuk di PTA Pekanbaru, untuk kiat-kiat membangun ZI itu sekurang-kurangnya ada 5 langkah. 5 langkah. Ada 5 langkah ya.
Pertama, komitmen. Komitmen. Jadi komitmen ini maksudnya begini, satu perilaku yang secara terus-menerus kita lakukan untuk menunjukkan sikap kebenaran dalam kode etik perilaku. Itu komitmen. Ya. Implementasinya apa? PA Pangkalan Kerinci ada penandanan fakta integritas. Komitmen. Ya. Iya kan? Betul. Komitmen itu. Betul. Itu contoh implementasi. Ya. Kemudian bagian dari komitmen ini yang Pak Wakil pakai itu ya, apa namanya? PIN untuk PIN. ya zona integritas. Itu bagian Stop dari korupsi. bentuk komitmen. Betul. Kemudian apalagi? Misalnya penularan nilai-nilai zona integritas yang disampaikan pada saat apel Senin pagi, Jumat sore, disampaikan itu semua. Itu bagian bentuk daripada komitmen. Kemudian apalagi? Bintal. Betul. Itu contoh kecil bagian daripada komitmen. Dan ini saya perhatikan sudah ada di Pangkalan Kerinci. Tinggal mempoles saja lagi. Nah, kemudian apalagi bagian dari komitmen? Melakukan satu pekerjaan sesuai dengan SOP. Kalau SOP-nya misalnya 2 jam, harus selesai. Selesai. Saya selalu mengatakan begini, Pak Wakil, Pak Ketua ZI, kita itu bekerja harus selalu membiasakan berbuat benar. Betul. Membiasakan berbuat benar, bekerja sesuai dengan aturan, sesuai ketentuan, sesuai SOP. Itu bagian membentuk komitmen. Jangan bekerja membenarkan yang sudah biasa. Kalau kebiasaan itu salah, itu dijadikan, nah itu membenarkan yang sudah biasa. Mindset dan kultur set yang berubah. Itu komitmen ya. Itu yang harus kita asah. Betul. Dan ini sudah ada di Pangkalan Kerinci ini saya perhatikan. Yang kedua ya, yang harus kita langkah strategis yang kedua yang harus kita lakukan adalah kemudahan layanan. Saya perhatikan di Pangkalan Kerinci ini sudah ada ini. Sudah ada. Maksud kemudahan layanan seperti ini. Sekarang ini kan Pak Wakil, kita harus membaca apa namanya isu strategis apa yang dikehendaki masyarakat. Betul. Kan begitu ya. Betul. Masyarakat di era apa namanya revolusi industri ya, 4.0 ya, 4.0. di mana kita perhatikan juga masyarakat itu sekarang kesadaran masyarakat tentang penggunaan teknologi informasi itu sangat tinggi. Betul. Kan begitu kan? Itu satu. Ya. Itu yang dikehendaki masyarakat. Kita lihat di lapangan. Yang kedua, masyarakat itu kalau datang ke pengadilan agama ke Pangkalan Kerinci, ya, masyarakat itu butuh layanan yang prima. Betul kan? Betul. Masyarakat itu butuh layanan yang aman. Masyarakat itu butuh layanan yang nyaman. Betul. Masyarakat itu butuh layanan yang mudah. Betul. Masyarakat itu butuh layanan yang murah. Ya. Iya kan? Masyarakat nggak mau sekarang ini lama-lama itu nggak mau. Ya. Dia harus cepat, harus murah. Itu tuntutan masyarakat. Nah, bagaimana menjawab kedua kehendak masyarakat ini? Maka pendekatan yang harus kita buat apa? Merubah sistem, ada dua ya, Ya. sistem dari manual Elektronik. ke Digital. elektronik, ke sistem digital. Betul. Itu yang kita apa? Dan ini saya lihat sudah dilakukan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Semua di area kedua kita perhatikan pada 2 hari yang lalu, ya, dari semalam ya, banyak inovasi layanan. Nah, ini satu. Ini kan memberikan kemudahan kan? Iya kan? Betul. Nah, yang kedua apa? Yang harus kita apa? Informasi yang mudah diakses. Ini harus kita apakan ke masyarakat. Kalau informasi mudah diakses, otomatis masyarakat datang ke PA tidak memerlukan biaya. Iya. Kan begitu kan? Murah kan? Iya. Tengok di HP di rumah apa informasi layanan di Kerinci. Itu bisa dibuka semua. Itu mudah. Kemudian yang ketiga, menunjukkan mudah itu yang harus kita benahi adalah sarana. Tapi sarana bukan menjadi faktor utama ya. Ya. Saya keliling di Kerinci, makanya saya datang semalam kan saya keliling tuh. Saya perhatikan jauh perubahan untuk sarana prasarana nih.
mungkin saya bisa katakan yang pernah saya kunjungi selama saya juga di Palangkaraya, apalagi di Pekanbaru kan saya sudah keliling semua, termasuk di PAP yang mana yang pernah saya kunjungi, belum ada seperti format apa namanya meja ruang tunggu layanan itu disulap seperti KP. Ini kan kemudahan layanan. Para pihak datang ke Pangkalan Kerinci ini kan orang yang bermasalah. Kita layani dengan sistem yang ada sekarang, mereka bisa senyum-senyum semua dengan fasilitas yang ada. Nah, ini kemudahan layanan. Ini langkah yang kedua, kemudahan layanan. Yang langkah ketiga apa? Program menyentuh, Pak. Ini yang harus kita bangun, program menyentuh. Apa yang dimaksud program menyentuh ini? Satu program yang dilakukan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang langsung menyentuh kepada masyarakat atau stakeholder. Contoh, sidang keliling, program menyentuh kan? Posmakum, program menyentuh. Kemudian apa lagi? Prodio. Ini kan program Mahkamah Agung, program Dirjen yang diimplementasikan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Apalagi yang bisa kita kembangkan program menyentuh ini, Pak? Contoh, misalnya Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berbagi. Misalnya begini, bikin satu kegiatan PA Kerinci, ada masyarakat yang terkena bencana alam datang ke sana, atau ke kunjungan ke fakir miskin, ya kita berbagi kan, berbagi, berinfak dan bersedekah, dikumpul, datang kita sama-sama ke mereka, ke anak yatim atau masyarakat yang dibutuhkan tadi. Ini kan bagian program menyentuh. Nah, ini bisa dikembangkan. Atau misal apa namanya, ini yang kita lakukan sekarang ini bagian dari program menyentuh ini, Pak. Podcast ini. Ini kan bagian bisa diakses. Oh, ternyata ada program yang bisa menginformasikan kepada masyarakat. Nah, ini yang harus kita bangun. Nah, di program menyentuh ini juga bisa seperti ketika sidang keliling kita lakukan apa namanya mobil PTSP ya. Itu kita lakukan kan? Ya, betul. Misalnya salah seorang petugas kita, semua keperluan berkaitan dari proses penerimaan hingga produk kita serahkan pada saat sidang keliling. Kami ada itu, Pak Sus. Ada kan? Ada Sipeter namanya. Sipeter. Nah, kan luar biasa. Itu bagian kecil dari langkah membangun ZI di kategori program menyentuh. Nah, ini harus kita lakukan. Ini sudah 3 ya. Jadi komitmen, kemudahan layanan, program menyentuh. Yang keempat ini manajemen media. Nah, jadi keberhasilan perubahan yang dibawa oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini harus kita jual, harus kita publikasikan. Maka sarana untuk strategi marketingnya, ibaratnya saya mengatakan marketing di sektor publiknya. Jadi strategi marketing di sektor publik untuk menjual kemajuan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci itu melalui sarana komunikasi media. Apa? Facebook, media sosial, media sosial, Instagram, TikTok, TikTok, apa lagi? YouTube. Website. Kan kita transparansi semua itu tuh di website itu kan. Nah, jadi makanya ini juga lagi saya katakan podcast ini kan manajemen media ini. Masuk program menyentuh, masuk ke manajemen media. Kita menginformasikan keberhasilan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ke masyarakat. Ini yang keempat ya. Yang kelima yang sangat penting sekali adalah monitoring dan evaluasi. Jadi Pak Ketua ZI, keempat inilah yang diterapkan kami ketika kelima ini yang kami terapkan pada saat di Palangkaraya, termasuk di PT Pekanbaru. Jadi begini penjabaran dari monitoring dan evaluasi. Kita membangun 6 area, iya kan? Misalnya di area 1 tadi Marine Perubahan,
kita lakukan monitoring, kita lakukan evaluasi. Ada ndak PNS, ASN kita yang apa istilah sekarang itu resistensi terhadap kemajuan teknologi. Itu kan di area 1. Kita monitor. Oh ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci semua pegawainya cepat tanggap, tidak ada yang menentang kemajuan. Itu kan di area 1 di evaluasi. Bagaimana core value ASN terimplementasi apa tidak? Oh ternyata setelah dimonitoring dan dievaluasi, oh ini perlu ada peningkatan kolaboratif misal. Jadi ini kan di bagian monitoring dan evaluasi. Nah misal kita melakukan monitoring di evaluasi di area 2, sebab monitoring dan evaluasi lah kita mengukur keberhasilan dan kegagalan kita. Di area 2 misalnya ada ndak peningkatan kinerja, itu area 2 Pak. Kemudian ada ndak transformasi digital memberikan manfaat. Kemudian apakah sistem pemerintahan sudah berbasis SPBE tadi memberikan nilai manfaat? Evaluasi. Oh ternyata di area 2 ini sudah nampak peningkatan kinerja, sudah nampak memberikan kemudahan layanan, sudah nampak apa namanya tuh sistem yang digunakan itu semua berbasis digital. Ada peningkatan kemajuan di Monip. Apa yang kurang ditindaklanjuti. Nah itu misal di area 2 ya, dia harus lakukan. Di area 3 di Monip lagi, ini di kategori monitoring dan evaluasi yang rutin kita lakukan, bisa bulanan, kuartal, triwulan atau 6 bulanan. Nah di area 3 dilakukan monitoring dan evaluasi lagi. Ada ndak pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini yang tidak disiplin? Ternyata pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci semua disiplin. Ternyata pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini orang yang profesional semua. Buktinya apa? Pekerjaan selesai tepat waktu. Itu kan ukurannya. Profesional, pekerjaan selesai tepat waktu, kemudian disiplin. Oh ternyata di area 3 sudah bagus. Hanya perlu mungkin peningkatan kalau ada terlambat sedikit. Nah itu kita genjot lagi. Ini di kategori monitoring dan evaluasi tadi. Di area 4 di Monip juga nih. Area 4 ini kan tujuannya untuk berakuntabilitas, peningkatan kinerja satker, peningkatan kinerja individu. Kita lihat ada nggak peningkatan laporan LKJP kita dari tahun ke tahun itu? Ada nggak perubahan? Kalau misalnya stagnan, apa yang harus kita evaluasi? Kalau dia bagus, ayo kita pertahankan. Nah ini dalam kategori monitoring evaluasi di area keempat. Nah ini jadi Monip ini sangat menentukan sekali Pak. Area 5 kita tahu penguatan pengawasan yang dituju apa? Tidak ada penyalahgunaan masalah keuangan, tidak ada penyalahgunaan wewenang, tidak ada KKN, itu di area 5. Ada ndak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini pengaduan? Ternyata kan semalam nggak ada. Kita bahas pagi ini nggak ada. Bersih. Ada ndak misalnya terjadi benturan kepentingan? Bagaimana tata cara menghadapi benturan kepentingan? Itu kan di area ke 5. Iya, betul. Bahkan pagi ini kan ada tim apa dari PTA itu tim SPP. Ini dalam rangka monitoring dan evaluasi di area kelima. Nah ini di bagian monitoring dan evaluasi. Nah kita monip lagi di area ke-6. Ada nggak peningkatan kualitas layanan? Maka untuk monitoring kualitas pelayanan itu kan diapakan dengan survei. Kan begitu ya Pak Ketua Tim ZI, survei kita. Saya apresiasi luar biasa ya, Pangkalan Kerinci ini melakukan survei dalam 1 tahun 4 kali ya, 4 kali.
Setiap kita melakukan survei kan ada monitoring, Betul. ada tindak lanjut. Betul. Misalnya survei pertama, biasanya itu Pak Ketua TMZI, kalau di survei, ya survei di kepuasan masyarakat ya, dia ada 9 nah salah saya ya, mesti yang selama ini yang waktu APM dulu ya, itu nilai terendah itu adalah tarif apa namanya biaya. Biaya. Jadi masyarakat beranggapan bahwa berperkara di pengadilan itu tarif biayanya masih tinggi. mahal, tinggi. Barangkali yang mengisi survei mungkin mereka yang jauh dari PA ya. Jadi itu dievaluasi, dievaluasi, dimonitoring dan dievaluasi dan ditindaklanjuti. Jadi kalau 5 langkah ini kita terapkan ya dalam membangun ZI, komitmen, kemudahan layanan, program menyentuh, manajemen media. Terakhir yang tidak kalah penting adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dari 6 area tadi. Saya yakin, optimis 2024 Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci meraih WBK. Luar biasa Pak Ses. Itulah sahabat Bisikers, itulah kiat-kiat dan langkah strategis khususnya bagi kami Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menatap tahun 2024. Mudah-mudahan kami bisa meraih predikat WBK seperti yang telah diraih oleh Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, seperti langkah-langkah maupun kiat-kiat yang beliau sebutkan tadi. Insya Allah kami akan laksanakan, kami akan lakukan itu semua. Terima kasih Pak Ses PTA atas arahan, bimbingan serta petunjuknya. Nah Pak Ses, ya, setelah Pak Ses melakukan pendampingan, setelah Pak Ses melakukan bimbingan, arahan, petunjuk, dan Pak Ses sendiri melihat bagaimana Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci serius berkomitmen untuk meraih predikat WBK itu. Nah, kira-kira dari 2 hari kunjungan Pak Ses datang ke PA Pangkalan Kerinci ini, penilaian atau temuan seperti apa yang sudah Pak Ses peroleh dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam kaitannya membangun WBK? Silakan Pak Ses. Saya melihat Pangkalan Kerinci membuat suatu moto tiada hari tanpa perubahan, dan itu saya perhatikan. 2 hari melakukan pendampingan eviden ya. Jadi saya boleh katakan eviden yang dibuat oleh Pangkalan Kerinci ini sudah 70%. Alhamdulillah. 30%, 15% untuk menyempurnakan eviden di tahun 2023. Betul. 15% lagi itu eviden yang harus kita lengkapi di awal tahun. Yang merupakan eviden yang kita buat di tahun 2024. Saya melihat 2 hari ini luar biasa ya, sesuai dengan apa ya, branding atau moto ya, hebat. Dan itu betul-betul saya lihat itu dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Saya optimis sekali lagi ya 2024 ini bisa diraih dengan catatan langkah tadi harus kita terapkan. Siap. Nah Pak Ses, ini yang terakhir nih Pak Ses. Iya. Kira-kira selama Pak Ses berkunjung di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini, mungkin dari segi aparatur maupun dari segi infrastruktur, kira-kira kesan Pak Ses seperti apa, dan nanti mohon disampaikan kira-kira pesan untuk kami di PA Pangkalan Kerinci ini supaya kami tetap bersemangat dalam bekerja, terutama dalam meraih predikat WBK tahun 2024 ini, kira-kira bisa disampaikan Pak Ses? Baik, untuk sebuah kita ya, bukan Pangkalan termasuk saya. Pertama kita pahami dan kita hayati core value ASN. Itu udah harus, karena di area 1 ya, implementasi core value ASN. Makanya saya bilang filosofi bekerja ASN itu kan daftarkan berakhlak tadi, berorientasi layanan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Itu harus diterapkan. Dan itu harus dipupuk terus di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Yang kedua, saya apresiasi ketika saya tes kan, tolong yel kan clear, yelnya kan bagian komitmen. Tolong
8 Nilai area nilai 8 apa? Nilai utama Mahkamah Agung clear. Sudah hafal semua. Dan itu harus kita terapkan dan kita implementasikan. Artinya begini, saya melihat pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini pertama setelah 2 hari pendampingan ya, itu yang terlihat saya tengok orangnya adaptif ya. Kemudian inovatif. Terbukti dari eviden yang dilihatkan. Kemudian kreatif. Responsif. Kemudian tidak kalah lain berintegritas. Jadi saya perhatikan mampu menampung harapan perubahan keinginan masyarakat dari hari ke hari itu semakin berubah. Itu yang saya perhatikan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Itu ya Pak Ses. Kalau mungkin dari segi infrastruktur Pak Ses. Kalau dari segi infrastruktur sudah bagus Pak. Udah bagus ya. Bagus. Artinya saya berkunjung ke Pengadilan Agama Dumai itu belum tertutup. Berkunjung ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung apalagi ke Pasir, kemudian kemana lagi ya, ke Rengat. Jadi kalau di infrastruktur ya, ibarat dari 12 pengadilan ini bisa dikatakan masih di ranking 3 atau 4 di skalanya seperti itu. Dari segi sarana fasilitas layanan saya katanya jempol tadi, terutama yang dijual tadi apa namanya, kafe ya, itu kan live musik, itu kan menangkap isu strategis itu loh. Jadi sekarang ini kan berkembang tren kafe kan. Jadi ini luar biasanya pimpinan, Pak Ketua, Pak Wakil yang berkolaborasi yang menangkap isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat. Apa yang harus dibangun ini? Ternyata kafe. Kemudian apalagi live musik. Ini luar biasa. Apalagi cerita Pak Ketua dan Pak Wakil kan FKPD Forkopindo ya. Misalnya apa tadi? Pak Bupati, Pak Kapolres menghilangkan kejenuhan, bukan ke kafe karaoke, tapi karaoke PA Kerinci. Ini luar biasa. Saya jempol, ini luar biasa ini kreatif yang dibangun oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini. Terima kasih Pak Ses. Baik, tibalah kita di sesi terakhir Pak Ses, sesi penutup. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, kami keluarga besar Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sangat berterima kasih karena mendapat tamu terhormat, dan tamu terhormat kami pada hari ini, 2 hari ini beliau berkunjung, luar biasa, semua ilmu yang dan pengalaman yang beliau sudah dapatkan ketika beliau meraih predikat WBK di 2 tempat, Satker Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, semua ditumpahkan kepada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dan melalui podcast ini juga kepada seluruh pengadilan-pengadilan agama yang lain di luar sana. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk semua pengadilan yang lain, agar bisa kita contoh, kita teladani, dan kita terapkan. Ada satu hal yang menarik tadi dari perbincangan interaksi saya dengan Pak Sekretaris PTA Pekanbaru, ada tagline beliau bahwa kita harus membiasakan berbuat yang benar, bukan membenarkan perbuatan yang sudah biasa. Apalagi kalau yang biasa itu perbuatannya adalah perbuatan yang salah. Nah, itu sungguh sangat keliru, dan kalau bisa itu dihindari, dan kami di PA Pangkalan Kerinci ini akan berkomitmen seperti pepatah atau pesan yang disampaikan oleh Pak Ses PTA itu, bahwa kami akan berusaha membiasakan berbuat yang benar dan tidak membenarkan perbuatan yang biasa, dan apalagi itu perbuatan yang salah. Terima kasih sekali lagi Pak Ses telah berkenan di podcast Bisik, Bincang Santai Tapi Asik PA Pangkalan Kerinci. Mudah-mudahan kami doakan Pak Ses selalu sehat, mudah-mudahan karirnya ke depan makin sukses, mudah-mudahan bisa ada di eselon 1 Mahkamah Agung. Nah, itu semua harapan kita semua, dan dari paparan beliau memang beliau layak, beliau pakar di bidang WBK ini dan WBBM, insya Allah. Mudah-mudahan kami juga doakan, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau di PTA Pekanbaru, beliau sebagai sekretaris PTA Pekanbaru, insya Allah di tahun 2024 ya Pak Sis ya, PTA Pekanbaru berhasil meraih predikat WBBM. Terima kasih sekali lagi, lebih dan kurang saya sebagai pembawa acara podcast pada hari ini, mohon maaf, mana tahu ada yang
hilaf dan salah dari kata-kata maupun sikap saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.